Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa dukung terus channel Termometer Islam dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Silakan, Nandar. Selamat malam, Mas Nandar. Selamat Lailatul Pak Pendeta Yusuf Manibulu. Selamat malam Ibu Sri Maryani ya. Malam Pak. Ya, silakan. Ibu dulu Muslim ya Bu. Betul Pak. Oh iya. Kalau mendengar ya, 5 tentang menit. kesaksian, oh ya, ibu dulu pernah umroh, betul ya? Betul. Oh ya, rukun umroh itu apa saja sih Bu? Kalau ibu pernah umroh tentu tahu dong, umroh itu ada beberapa rukun. Karena umroh dengan haji itu hampir sama, tetapi rukun-rukunnya berbeda. Iya, betul. Bisa jelaskan? Ya, bisa menjelaskan kepada saya tentang rukun umroh itu. Jujur Pak, kalau misalnya sekarang saya mau jawab, saya lupa Pak. Saya lupa Pak. Jujur Pak, kalau misalnya sekarang saya mau jawab, saya lupa Pak. Jujur Pak, kalau misalnya sekarang saya mau jawab, saya lupa Pak. Ibu lupa. Iya, karena kan sudah 2014. 14 ya Bu. Iya, Tapi dan doa sholat masih ingat gitu ya, niat sholat subuh begitu. Masih ingat? Kurang lebih. Doa tahiyat awal masih ingat? Coba depannya Pak. Coba depannya Pak. Tahiyat awal masih ingat? Coba depannya Pak. Tahiyat awal masih ingat? Coba depannya Pak. Atahiyatul mubarakatus. Sholawatu thayyibatulillah. Terus? Oke Bu, nggak usah diteruskan, nggak apa-apa. Saya nggak bermaksud untuk mempermalukan Ibu. Saya hanya ingin Ibu kembali ke benar. Ya, jadi Ibu kembali kepada jalan yang benar. Saya sebagai seorang evangelis merasa kasihan terhadap Ibu, begitu ya. Saya berdoa kiranya nanti Ibu dilawat ya, dijamah sehingga menjadi pribadi baru, manusia baru di dalam iman dan Islam. Begitu ya. Saya doakan Ibu kiranya Ibu dipilih dan dipulihkan kembali oleh Allah Khalik langit dan bumi, seperti saya ini menjadi pribadi baru, manusia baru dalam iman dan Islam. Mas Nandar, ya mungkin saya kasih masukan ya, kalau bisa tidak usah bawa-bawa nama evangelisnya ya, karena kalau selama Anda tidak bisa menunjukkan bahwa Anda dari gereja mana, organisasi mana, sinode mana, saya pikir itu keterangan sepihak dan itu sangat sulit untuk bisa dipercaya ya, kalau misalnya Anda berkata saya evangelis. Jadi kami mungkin menyarankan lebih bagus ini bicara ini aja lah, yang apa yang bisa dibuktikan gitu ya.
Mungkin itu yang saya bisa kasih masukan kepada Anda, supaya tolonglah jangan di mana-mana Anda berkata Anda evangelis, karena saya sendiri pun tidak yakin kalau Anda ini evangelis. Karena kalau Anda evangelis ya tolong bisa disebutkan gitu loh. Kalau misalnya narasumber yang kami hadirkan itu semua punya data-data yang jelas, umrohnya jelas, saya klarifikasi ya Pak. Jelas. Ya, ya. Saya klarifikasi ya Pak. Bapak Ya, bertanya tentang saya evangelis. Oke, saya klarifikasi ya. Jadi begini ya, kenapa saya menyematkan gelar evangelis terhadap diri saya? Jadi gelar evangelis saya ini tidak terikat dengan sinode gereja, tidak terikat dengan struktur organisasi gereja. Saya menyematkan nama evangelis itu karena arti evangelis itu kan pewarta kabar baik, dan saya adalah kabar baik bagi teman-teman yang terbuka hati, nurani dan akalnya untuk menerima kebenaran. Jadi begini Pak, ya, kapan hari itu Gracia Avello menyematkan nama Ustadz Gracia Avello, tapi tidak tahu apa-apa tentang Islam gitu. Ketika saya mengkritisi, beliau mengatakan bahwa Ustadz itu pengajar. Nah, saya mengatakan bukan hanya di dalam perspektif bahasa, ya, tetapi kita harus melihat kearifan lokal, ya. Dan gelar Ustadz itu adalah gelar legitimasi dari masyarakat, dari kaum muslimin untuk pemuka agama Islam. Begitu. Gracia Avello menyematkan gelar Ustadz. Nah, untuk mengkanter itu, maka saya menyematkan gelar evangelis secara bahasa, yaitu pewarta kabar baik. Dan saya itulah pewarta kabar baik bagi teman-teman yang ingin terbuka hati, akal, dan nuraninya untuk menjadi pelaku firman, sebagaimana sabda Yesus, Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dengarkanlah wahai Bani Israel, Tuhan kita itu adalah Allah yang Maha Esa. Anoki haderek bi Ahmed, akulah jalan pembuka bagi Ahmad, sebagaimana Yohanes Pembaptis adalah jalan pembuka bagi kedatangan Yesus, maka Yesus adalah jalan pembuka bagi kedatangan Muhammad, sebagaimana tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat ke-6. Anoki haderek fi Ahmed. Siapa Begitu. Ya, terima kasih Bapak Yusuf ya. Manipulu. Semoga Ibu Sri ya. Mariani yang sungguh sangat cantik ini mendapat hidayah Allah kembali. Terima kasih. Jadi gini Mas Andar, gini saya jawab singkat ya. Kalau dibilang evangelis itu adalah jabatan organisasi, ya, jabatan organisasi gereja. Kalau kita cuma mengklaim itu hanya menurut pribadi kita, maka saya sarankan itu jangan diklaim secara pribadi begitu, karena menyandang evangelis atau pendeta muda itu semuanya harus bersertifikat. Jadi ada organisasi yang mentabiskan. Jadi tidak bisa hanya sepihak kita menyatakan, oh saya evangelis karena saya pemberita Injil. Nah itu kan klaim sepihak, klaim pribadi, ya. Nah kalau klaim pribadi ini siapa yang saksikan gitu loh? Siapa yang tahu kalau Anda ini evangelis gitu loh? Karena kalau saya lihat, saya sama sekali tidak yakin kalau kan Anda ini evangelis. Bahkan saya melihat bahwa Anda ini adalah orang yang disetting, orang yang dipersiapkan untuk selalu menyatakan diri sebagai evangelis dan kemudian untuk dihadirkan untuk sebagai apa? Dengan tujuan-tujuan tertentu, ya. Jadi itu Anda harus paham kalau yang namanya evangelis atau pendeta itu harus bersertifikat. Jadi tidak boleh kita menyatakan diri kita evangelis tapi kita tidak punya sertifikat, itu evangelis palsu itu. Ya mungkin begitu ya Mas Andar ya. Oke, terima kasih. Kita pindah ke penelpon selanjutnya.
Kalau ibu pernah umroh tentu tahu dong, umroh itu ada beberapa rukun. Karena umroh dengan haji itu hampir sama, tetapi rukun-rukunnya berbeda. Iya, betul. Bisa jelaskan? Iya, bisa menjelaskan kepada saya tentang rukun umroh itu. Jujur Pak, kalau misalnya sekarang saya mau jawab, saya lupa Pak. Ibu lupa. Gitu ya. Iya, karena kan sudah 2014. 14 ya. Iya, Tapi dan doa-doa sholat masih ingat gitu ya. Niat sholat kurang. subuh begitu. Kurang Masih ingat? Kurang lebih. Doa tahiyat awal masih ingat? Coba depannya Pak. Atahiyatul mubarakatus. Sholawatu thayyibatulillah. Terus? Oke Bu, nggak usah diteruskan, nggak apa-apa. Saya nggak bermaksud untuk mempermalukan Ibu.